sebuah desa yang sangat biasa. Bukan desa di atas awan, bukan juga desa dengan pemandangan indah yang biasa tersebar di mana-mana. Ini hanya sebuah desa biasa, dengan penduduk yang biasa dan cerita yang sebenarnya juga biasa juga. Tinggallah di sana keluarga kecil yang sangat bahagia, terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya yang bernama Bawang Putih. Benar sekali, bawang putih. Bukan bawang bombay, bukan juga daun bawang, tapi bawang putih. Mungkin sang ibu suka dengan bawang putih, tapi entahlah. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tahun lalu, sang ibu meninggal dunia, yang membuat bawang putih dan ayahnya berduka. Turut berduka cita, walaupun sudah telat. Namun, tenang saja, dan jangan berhenti menonton terlebih dahulu, karena disinilah cerita baru dimulai. Karena datanglah bawang merah lengkap dengan ibunya yang ahli menciptakan banyak sekali muka dan mengambil alih rumah orang lain. Sejak kematian ibu bawang putih, mereka sering berkunjung ke rumah bawang putih. Awalnya hanya membantu beberapa hal, tapi jangan salah, mereka punya misi, yaitu ingin menjadi nyonya besar di rumah bawang putih. Ya, dari sinilah cerita klasik berubah menjadi sedikit tidak begitu klasik. Di halaman rumah, pagi hari, bawang putih berjalan pelan sambil membawa ember berisi pakaian kotor. Baju cuci sudah aman, sabun juga sudah. Semangat palsu? Sudahlah. Lebih baik aku pergi ke sungai untuk mencucinya. Semoga tidak ada drama-drama dan segera cepat selesai. Bawang putih mencuci dengan semangat. Hari ini kita nyuci lagi. Udaranya sejuk banget. Enak kali ya sambil makan es krim. Ini baju ibu, jadi harus dicuci sampai harum, bersih. Nggak nggak seperti baju cucian 2 hari nggak kering-kering. Tiba-tiba, arus sungai makin deras dan membuat baju yang dicuci bawang putih hanyut. Ya ampun, itu kan baju ibu, baju kesayangannya. Aku segera mencarinya. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Bawang putih pulang dengan wajah yang cemas. Kenapa kamu pulang cepat? Sudah selesai mencucinya. Maaf ibu, satu baju ibu telah terbawa arus. Apa? Baju yang mana? Warna merah ibu. Baju warna merah, itu baju kesayanganku. Kenapa kamu hilangkan? Cari baju itu sampai dapat. Jangan berani pulang sebelum kau menemukannya. Mengerti? Baik ibu. Baju hilang saja aku tidak boleh pulang, apalagi merah yang kuhilangkan. Mungkin aku akan diusir ke hutan. Bawang putih menyusuri sungai dan matanya selalu mengamati sekitar. Ada penggala di sana. Permisi ibu. Ya, apakah ibu melihat baju merah yang hanyut laut sini? Ya tadi saya lihat nak, kalau kau mengejar dengan cepat, mungkin kau bisa mengejarnya. Atau mungkin kau bisa meminta bantuan superhero. Baik, terima kasih ibu. Saya berjalan mencarinya. Hari sudah mulai gelap. Bawang putih sudah mulai putus asa karena tetap tidak menemukan baju yang dicarinya. Dari kejauhan nampak sebuah gubuk. Lantas, bawang putih segera menghampiri gubuk tersebut dan mengetuk pintunya.
Nona, siapa kamu? Malaikat maut, Nek. Maaf, maksud saya bawang putih, Nek. Saya sedang mencari baju ibu saya, tapi sudah kemalaman. Bolehkah saya bermalam di sini? Baju? Apakah baju yang kamu cari berwarna merah? Iya, betul, Nek. Itu baju ibu saya. Apakah nenek mengambilnya? Enak saja, saya menemukannya. Tadi tersangkut di depan rumah saya. Padahal bajunya bagus, saya menyukainya. Tapi baiklah, saya akan mengembalikannya. Asalkan kamu mau menginap di sini selama seminggu. Saya sudah lama tidak mengobrol dengan seseorang. Bagaimana? Baiklah, saya setuju. Asalkan nenek memberikan saya makan sehari 3 kali. Apakah nenek menyetujuinya? Mudah saja, saya kan kaya raya. Selama seminggu, bawang putih tinggal di rumah nenek tersebut. Setiap hari, bawang putih membantu mengerjakan pekerjaan rumah yang ada di rumah nenek. Tentu saja, nenek merasa senang dengan tindakan yang ditunjukkan oleh bawang putih. Hingga akhirnya, waktu seminggu pun berakhir. Nenek pun memanggil bawang putih. Nak, bawang putih, kemari nak. Sudah seminggu kau di sini. Aku senang kau anak yang rajin dan berbakti. Sesuai janjiku, aku kembalikan baju ibumu. Dan juga untuk kau bawa pulang, kau boleh memilih 2 dari 2 buah tangan di sini sebagai hadiah. Baiklah, Nek, aku ambil yang ini saja. Kenapa kau tidak pilih yang besar? Saya takut jika membawa yang besar akan jatuh bersama dan melinding entah kemana. Baiklah, kalau begitu. Baik, terima kasih, Nek. Maaf Ibu, ini baju merah Ibu yang kemarin saya hilang. Bajuku rusak tidak ya? Baik Ibu, saya pamit. Bawang putih berjalan ke dapur dan meletakkan hadiahnya di meja, lalu membukanya. Wah, emas, permata, banyak sekali ini bagaimana? Ibu dan bawang merah segera berdiri dan berlari ke arah bawang putih. Cepat berikan. Mas, kamu dapat ini semua dari mana? Ceritakan semuanya.
Saya mendapatkannya dari nenek tua yang rumahnya dekat pinggir sungai. Saya mendapatkannya ketika saya menemaninya selama seminggu di sana. Nenek tua? Bawang merah mengetuk pintu rumah nenek tua. Ya nak, apakah nenek ada menemukan baju warna putih? Baju berwarna putih? Ya, tadi aku menemukannya. Tersangkut di depan rumahku. Aku akan membalikannya, asal kau mau menemaniku dulu di sini selama seminggu. Iya nek. Selama seminggu, bawang merah terlihat duduk-duduk, mengeluh, dan bekerja asal-asalan. Nenek memperhatikan dengan raut kecewa. Seminggu kemudian, Kemari merah. Ada apa ya nek? Sudahlah, kamu boleh pulang. Sebelum itu, pilihlah satu dari 2 buah tangan itu untuk membawa pulang sebagai hadiah. Aku akan memilih yang paling besar. Pasti hadiahnya lebih dari bawang putih. Tanpa mengucapkan terima kasih, bawang merah langsung pergi dengan congkak dan hatinya dipenuhi dengan harapan bahwa dia bisa mendapatkan lebih banyak dari yang didapatkan bawang putih. Anak itu benar-benar. Bawang merah, apa kabar? Ibu lihat aku membawa buah tangan dari nenek itu. Buah tangan? Bawang putih. Cepat pergi ke dapur. Baik ibu. Apa isinya akan lebih banyak? Apa ini? Nah, itulah balasan bagi orang yang serakah. Jadi, jangan coba-coba untuk bertindak serakah seperti yang dilakukan bawang merah dan ibunya.